Marketnya ini kurang baik begitu ya kabarnya. Mungkin boleh dijelaskan menurut analisa Anda begitu ya, apa sebetulnya yang menyebabkan IHSG di hari ini kurang semeringah, bahkan kalau kita lihat juga bursa Asia juga kurang semeringah begitu Ya. ya. Apakah ini ada kaitannya dengan rilis data ekonomi di Amerika Serikat atau mungkin ada faktor eksternal lain atau domestik yang menyebabkan IHSG berada di zona koreksi? Ya, faktor utamanya tentu dari Amerika Serikat ya, di mana data-data rilis yang keluar itu menyiratkan ke arah resesi gitu ya, dan dari tenaga kerja dan lain sebagainya. Dan itu sudah direspons oleh market di Amerika hari Jumat malam ya, kalau di kitanya Jumat malam gitu ya, di mana Dow Jones Index itu turun sampai 1,2% ya. Kalau hari ini dia turunnya 1,49% gitu. Nah, jadi dan itu penurunannya terjadi dari level-level tertinggi ya. Jadi pernah tertingginya di Juli waktu itu pertengahan. Nah, jadi ketika mencoba untuk menembus tertinggi itu lagi ternyata gagal ya. Nah, itu eh, diakibatkan oleh di sentimen negatif dari data-data Amerika Serikat. Kalau di kita memang ada juga ya seperti penurunan dari indeks PMI kita, kemudian juga kemungkinan GDP kita juga agak rendah gitu ya, ekspor impor kita juga agak mengecil gitu. Nah, jadi ya itu kan semua juga dipengaruhi oleh kondisi global ya. Jadi memang kita efeknya itu kenanya di hari ini gitu ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya indeks kita dalam beberapa minggu ini mencoba ya untuk naik ya sampai 4 kali mencoba tembus di 340-an gitu gagal, dan hari ini eh, malah tembus di daerah-daerah supportnya ya. Kalau kita lihat juga ini mencapai 50% koreksi ya dari kenaikan yang terjadi sejak 19 Juni ya. Dari 19 Juni kan di harga rendahnya 6.693 gitu ya, dan kemudian naik hingga 7.355 ya. Nah, ini koreksi sekarang ini ke arah 50%. Nah, ini kita lihat apakah koreksi ini akan berlanjut ataukah kemudian akan konsolidasi lagi. Tapi biasanya kalau koreksi sebesar ini sih jarang ya yang langsung tertahan dan naik gitu ya. Biasanya masih ada koreksi sedikit lagi, dan kita lihat ada gap di 27 Juni di sekitar 6965 ya, itu support kuat berikutnya. Baik, ini artinya kan masih ada koreksi lanjutan begitu ya bisa dikatakan loh dari analisa Anda. Tapi kalau misalkan kita lihat, Mas, apakah ini sebenarnya pasar hanya merespon berlebihan atau memang seperti apa sebenarnya? Apakah ketakutan-ketakutan investor ini tercermin dari apa yang terjadi di IHSG saat ini? Ya, sebenarnya setelah Juni itu kita naik kan hampir berapa minggu nih, dari 11 Juli ya sampai dengan 5 Agustus. Jadi hampir 1 bulan indeks kita tuh mentok di harga tinggi gitu ya, antara 72 sampai dengan 7350-an, 74 gitu Hmm. ya. Itu selama 4 minggu gitu terjadi. Mencoba naik, gagal lagi turun, naik lagi, gagal lagi. Jadi sebenarnya market kalau kondisi sideways di harga-harga tinggi, itu ketika gagal itu akan sangat keras ya, karena orang juga udah ketika pertama kali gagal, orang kan mungkin melihat oh ini mungkin kita coba lagi lah gitu ya. Tapi kedua, ketiga, keempat semakin sering gagal untuk tembus harga tertingginya, maka market akan semakin khawatir gitu ya. Dan ketika ada angin dari Amerika, Mhm. itu menjadi satu tekanan jual besar ya di market kita gitu. Nah, kalau saya lihat sih mungkin ada rebound-rebound, tapi saya rasa reboundnya juga nggak terlalu besar ya, barangkali ke arah 71 sampai dengan 7130-an dalam waktu pendek gitu ya. Tapi untuk naik di atas itu mungkin perlu waktu lagi gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai saham secara sektoral begitu. Kalau kita lihat sektor energi juga anjloknya cukup dalam begitu Ya. ya. Lalu juga kalau kita lihat perbankan big caps juga koreksinya cukup dalam, bahkan mayoritas berada di atas 3% ya. Hanya Bank BRI saja begitu yang koreksinya, maaf maksud kami hanya
ada bank begitu ya yang koreksinya di atas 2%, ini BNI begitu. Tapi kita akan membahas dulu saham dari sektor energi. Bagaimana Anda melihat sektor energi di perdagangan hari ini dan juga di pekan ini? Ya, kalau kita lihat harga apa namanya eh, harga crude oil ya, crude oil itu juga yang lebih mewakili market global. Itu sebenarnya udah turun cukup lama ya. Dari Juli itu dia di 83 dan sekarang sudah di 71 ya. Turunnya sudah cukup lama. Dan ini faktornya antara lain juga memang karena pertumbuhan ekonomi global ya yang uh, semakin melambat gitu. Nah ini uh, tercermin juga ya di sektor energi ini gitu ya, di mana apa namanya sektor energi sebenarnya juga termasuk sektor yang diharapkan ya apa namanya dari indeks gitu, terutama kan batu bara itu sempat ada apa namanya data-data kenaikan gitu. Nah tapi ternyata nggak terlalu kuat ya apa namanya kenaikannya dan kita kan terutama dikhawatirkan ini masalah kurs ya. Kurs rupiah kan juga apa namanya sorry ya, kurs rupiah yang sempat melemah ini juga menjadi apa namanya satu hal yang positif buat energi, tapi kemudian kan saat ini ada rebound ya apa namanya dalam beberapa hari ini melemah kembali gitu ya. Gitu. Ya. Baik, tadi selain sektor energi juga basic industry juga kita lihat terkoreksi cukup dalam. Apa yang menyebabkan sektor basic industry ini juga ikut uh, terseret begitu oleh pelemahan dari IHSG sendiri. Dan kalau kita lihat, kita juga pengen tahu analisa Anda terhadap pergerakan rupiah yang memang agak anomali ya. Kalau kita lihat rupiah menguat terhadap US dollar. Meskipun di mata uang lainnya rupiah juga terkoreksi. Bagaimana analisa Anda? Ya, sebenarnya rupiah kita menguat ini tidak lain karena US dollar index itu anjlok jalan juga ya. Apa namanya indeks dolar kita US dollar itu juga terpengaruh ya dengan apa namanya kondisi ancaman resesi di Amerika gitu ya. Dan kita agak diuntungkan di situ. Tapi kondisi ekonomi kita dibandingkan Asia barangkali yang masih tanda tanya ya. Ya. Sejak selesai pemilihan pilpres itu kan masih apa namanya global tuh masih melihat-lihat ya seperti apa sih apa namanya ekonomi kita berikutnya dengan banyaknya apa namanya program-program populis dari pemerintahnya akan datang gitu ya. Baik, kita sama-sama akan menantikannya seperti apa ya posisi dari IHSG di perdagangan esok. Karena kalau kita lihat hari ini pelemahannya memang hampir menyentuh 4%, sempat begitu ya berada di 3,4% ditutupnya begitu. Bahkan mayoritas sektoral berada di zona pelemahan ya. Semoga saja besok adalah momentum yang tepat ya untuk berbalik arah.